Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini tidak ada masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan
akibat kegiatan manusia, ada juga ulah manusia dan juga proses alam. Nah, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke titik rendah yang menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tidak berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Nah, ada yang tahu jenis-jenis pencemaran lingkungan itu apa saja? Yaitu ada pencemaran tanah, ada juga pencemaran udara, dan juga pencemaran air, ada juga pencemaran suara. Nah, pencemaran tanah itu diakibatkan oleh apa? Oleh penggunaan pestisida atau bahan kimia, ada juga limbah dari aliran industri ke sungai. Nah, ada juga penimbunan senyawa asam. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Itu apa saja? Nah, seperti limbah hasil produksi pertanian, atau juga penggunaan pestisida, atau produksi industri dan produksi pertambangan. Ada juga kendaraan bermotor. Nah, itu termasuk faktor-faktor penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dari pencemaran lingkungan. Nah, itu dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai dampak pencemaran lingkungan itu dengan cara pengelolaan limbah. Nah, jadi sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan itu tidak berbahaya. Ada juga meningkatkan efisien produk. Nah, salah satu caranya yaitu mengurangi limbah yang akan dihasilkan oleh suatu produksi atau proses produksi, atau dinamakan green process. Nah, ada juga rehabilitas dan konservasi. Nah, itu untuk usaha mengembalikan suatu produksi. Nah, ada juga penghijauan. Nah, penghijauan ini dapat mengembalikan keadaan seperti semula. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal, yaitu limbah organik, menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di dalam air karena limbah mengalami degradasi dan dekomposisi oleh bakteri aerob yang menggunakan oksigen di dalam air. Bahan kimia organik menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme lainnya. Bahan anorganik nutrisi tanaman menyebabkan perubahan keseimbangan antara tanaman air dan hewan air. Contohnya, gangga hijau. Mereka menghambat sinar matahari yang masuk ke dalam air, sehingga tanaman yang ada di bawahnya akan mati. Endapan, koloidal, dan bahan terlarut berasal dari bahan buangan industri yang berbentuk padat. Apabila tidak larut, maka bahan ini mengendap di bagian dasar air, dan yang larut menjadi koloid. Endapan sebelum sampai dasar akan melayang-layang di dalam air, dan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam lapisan air untuk berfotosintesis. Dari materi yang Ibu sudah jelaskan, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pertemuan pertama kali ini. Jika kurang jelas, mohon bisa ditanyakan kembali. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.